Apa yang dimaksud dengan persekongkolan tender? Persekongkolan tender adalah praktek di mana dua atau lebih pihak bekerjasama secara tidak sah untuk mengatur hasil tender atau lelang. Tujuan dari persekongkolan ini biasanya adalah untuk memanipulasi harga, mencurangi persaingan, atau memastikan bahwa salah satu pihak akan memenangkan tender meskipun tidak memenuhi syarat yang seharusnya. Bagaimana persaingan tidak sehat terjadi dalam kasus ini? Pelanggaran pasal 19 huruf D dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu adanya dugaan praktek diskriminasi dan persekongkolan dalam tender pengadaan Palaparing Mataram Kupang Cable System Project. Bagaimana undang-undang mengatur persekongkolan tender? Undang-undang mengatur persekongkolan tender melalui berbagai ketentuan yang dirancang untuk mencegah praktek curang dalam proses pengadaan. Beberapa penting dari pengaturan tersebut antara lain: yang pertama, larangan persekongkolan. Banyak negara memiliki undang-undang yang secara tegas melarang praktek persekongkolan dalam tender, misalnya Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Usaha. Yang kedua, sanksi hukum. Pelanggaran terhadap larangan persekongkolan tender dapat dikenakan sanksi termasuk denda, pencabutan izin usaha, atau bahkan hukuman penjara bagi individu yang terlibat. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga pengawas atau otoritas terkait diberi kewenangan untuk memantau proses tender, menyelidiki dugaan persekongkolan, dan menindak pelanggar. Yang keempat, transparansi proses tender. Banyak undang-undang mengatur tentang transparansi dalam proses tender, termasuk kewajiban untuk mengumumkan hasil tender dan menyediakan informasi yang jelas tentang kriteria evaluasi. Yang kelima, hak dan kewajiban peserta tender. Undang-undang biasanya mengatur hak dan kewajiban peserta tender, termasuk kewajiban untuk bersaing secara sehat dan melaporkan praktik yang mencurigakan. Yang keenam, keterlibatan masyarakat. Beberapa regulasi mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses pengadaan untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan adanya regulasi yang ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif, diharapkan praktek persekongkolan tender dapat diminimalkan dan keadilan dalam proses pengadaan dapat terjaga. Prinsip apa yang digunakan oleh KPPU dalam menangani perkara persekongkolan tender? Yang pertama, prinsip pendekatan atau per se ilegal. Prinsip pendekatan per se ilegal adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha, di mana prinsip ini menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tertentu. Yang kedua, pendekatan rule of reason. Prinsip pendekatan rule of reason mengharuskan pembuktian mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Prinsip per se ilegal dan prinsip rule of reason, misalnya dengan diadakan pelatihan mengenai prinsip per se ilegal dan prinsip rule of reason kepada para pengacara dan hakim yang nantinya berhubungan dengan perkara-perkara yang terkait dengan undang-undang anti monopoli. Kedepan diperlukan hakim-hakim yang memiliki latar belakang hukum bisnis, karena selain memiliki pengetahuan hukum, juga memiliki pengetahuan terkait dengan bidang ekonomi dan bidang persaingan usaha secara spesifik. Yang kedua, sebaiknya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terutama amandemen terhadap pengertian persekongkolan khususnya dalam tender, karena di dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan pengertian kriteria persekongkolan dalam tender, akan tetapi hanya menjelaskan mengenai larangan persekongkolan pada umumnya saja. Serta bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus lebih teliti dan cermat dalam menganalisa kasus-kasus yang sedang ditangani. Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus konsisten dalam melaksanakan penegakan undang-undang persaingan usaha dan peraturan pelaksanaannya. Kesimpulan, kasus persekongkolan tender dalam pengadaan Palaparing Mataram Kupang Cable System oleh PT Telekomunikasi Indonesia
Mencerminkan tantangan serius dalam praktek pengadaan publik, persekongkolan ini tidak hanya merugikan keadaan kompetitif di pasar, tetapi juga dapat menghambat pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang seharusnya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan bagi masyarakat. Dampak negatif: persekongkolan tender mengakibatkan penyimpangan dalam proses pengadaan yang berdampak pada kualitas hasil, biaya yang tidak efisien, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas sistem pengadaan. Berikutnya, kepentingan penegakan hukum. Kasus ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat serta mekanisme pengawas yang efektif untuk mencegah praktik kolusi di masa depan. Berikutnya, pentingnya transparansi. Transparansi dalam proses tender dan pengadaan sangat penting untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam masyarakat, dan pemangku kepentingan perlu terlibat dalam pengawas untuk memastikan akuntabilitas. Berikutnya, reformasi pengadaan. Kasus ini menyoroti perlunya reformasi dalam regulasi pengadaan untuk memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan integritas proses tender. Dengan demikian, untuk mencegah terulangnya kasus serupa, langkah-langkah yang lebih proaktif dalam pengawasan dan transparansi dan edukasi tentang etika bisnis sangat diperlukan. Terima kasih.